Bagian mutu itu adalah bagian yang berkelanjutan di dalam sebuah proses produksi. Ya. Menggunakan nilai B3 dan B4, sedangkan bentuk X-bar-nya itu menggunakan nilai A3. Ya, menggunakan nilai B3 dan B4, sedangkan bentuk X-bar-nya itu menggunakan nilai A3. Ya, menggunakan nilai A3 dan ada hubungannya dengan SK. Ini saya punya data yang tadi, ya. Ini adalah rataan. Oke, ini adalah range tadi. Ya, range itu pastinya apa? Nilai tertinggi, max number dari ini dikurangi nilai terendah minimum. Ini kelihatan di layar kalian Excel-nya? Kelihatan. Kelihatan. Oke. Ya, berarti range itu adalah nilai maksimum ya B2 sampai F2 dikurangi nilai minimum B2 sampai X2. Enter. Nah, ini. Jadi ini adalah range-nya. Sebenarnya pakai fungsi range juga sudah ada ya. Rataan itu apa? Data. Average Data. ya. Oke. Bisa pakai average, bisa pakai sum dibagi dengan N. Begini. Oke. Nah, kalau pakai X bar S berarti apa? Standar deviasi bagaimana? 1515 dikurang 151. Oke, boleh. Berarti Berat ini dikurang, ini dikuadratkan, ditambah. 1518. Ini dikurang, dikuadratkan lagi. Ditambah 151. Oke. Saya copy saja ya. Ini sudah sampai C. Berarti selanjutnya adalah D. Kemudian E. F. Ya, sampai F ya. Oke, setelah ditambah apa yang dilakukan? Bagi N kurang 1. Ya, Bagi N dibagi 4. Ya, kemudian diapakan lagi? Di akar. Diakarkan. Oke. Ya, hasilnya adalah 2,083. Benar enggak? Oh, salah ya. Hasilnya adalah 7,662. Oke, saya cari pakai rumus manual. Kalau manualnya bagaimana? Rumus yang ada di Excel, standar dev ya. deviasi. Oh, tunggu, ada kesalahan. Ini bukan dikurang D2 ya, tapi dikurang apa? G2. G2 itu apa sih? Rataan. Masih ada yang salah. Oh, ini SGRT-nya. Kemudian masih ada yang salah di rumusnya. Nah, ini baru benar ya. Jadi tadi kurang tanda kurung. Jadi SGRT dari jumlah tadi dibagi dengan 4. Jadi SGRT-nya terakhir. Ya, hasilnya adalah 7,9. Oke, itu adalah standar deviasi. Kemudian batas kendali atas atau UCL itu adalah kalau pada peta X bar R ES peta X bar S itu adalah menggunakan apa? A3 dan A3. Jadi kalau
Yes. Pada peta X bar S itu menggunakan A3, yaitu apa? Sama dengan X bar bar. Kita mulai dari peta X bar dulu. Barbar ditambah Kemudian peta S. Ya. Oke, untuk BKA-nya yaitu X bar bar dikurang apa? ditambah Oh iya, ditambah A3 A3 kali dengan X bar. S bar. S bar. Oke, S bar itu apa? S bar itu adalah Rata standar deviasi. Satu. ya rataan dirata-ratakan lagi. Ya, standar deviasi dirata-ratakan. Jadi ini dicari rata-ratanya. Ya, ini dicari rata-ratanya. Ini adalah X bar bar. Ya, ini adalah X bar bar. Ya. Ini adalah apa? Ini adalah 10,72 tadi adalah R bar, ya. 4,33 itu adalah Bar. S bar. Ya, jadi kalau mencari BKA ini berarti sama dengan apa? X bar barnya adalah 150. 15,74 ya, ditambah A3-nya adalah kita perlu lihat tabel. Ya, tabel A3 dengan N sama dengan 5 adalah 1,42. 1,42 berapa? 27, Bu. 27 dikali dengan S barnya yaitu 4,37. Ya, oke. Ini adalah batas atas. Kemudian batas bawahnya adalah ya, ini tapi ganti dengan dikurang ya. Ini ganti dengan dikurang. Nah, ini juga rumusnya sama. Ini juga rumusnya sama, tapi diganti dengan dikurang. Nah, seperti itu. Itu adalah peta X bar. Ya, pada akhirnya kita membentuk batas apa namanya? Batas bawah, batas atas, kemudian rata-ratanya ya. Kalau kita pakai manual Excel ya seperti itu. Jadi kita butuh nilai apa? X bar, X bar bar, kita butuh nilai apa lagi sebagai nilai tengah, kemudian kita butuh nilai apa lagi? S bar. BKA. Kita butuh nilai apa lagi? BKB. X bar barnya adalah ini berapa? 1507,328. 28. Oke, BKA-nya adalah 1513,5. BKB-nya adalah 1501,156. Ini adalah nilainya sama di setiap pengamatan. Ya. Sehingga kalau kita membentuk peta rataan, saya tambahi satu lagi. Oke, ini adalah rataannya lagi. Oke, maka grafiknya adalah seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini adalah grafik apa? X bar dari peta. Grafik X bar dari peta apa? X bar S. Seperti itu. Ya, kalau kita menggunakan secara manual, prosesnya adalah seperti tadi. Ini bisa kita hapus. Karena kita tahu bahwa ada UCL, ada LCL, ada nilai tengah, dan ada
proses. Jadi prosesnya ini yang dinyatakan warna biru ini adalah rataan per harinya. Ya, seperti itu kalau menggunakan Excel. Nah, kalau kita menggunakan SPSS, ini saya stop dulu. Oke, kalau kita menggunakan SPSS, ya, pertama yang perlu kita lakukan adalah menyatakan datanya, ya bisa di dalam satu kolom atau bisa di dalam kolom yang berbeda setiap observasi. Ya, ingat bahwa yang ke samping itu adalah observasi, yang ke bawah itu adalah hari. Ya, jadi pengamatannya berapa? Hari pertama ada 5 observasi, hari kedua ada 5 observasi ya. Struktur datanya sama dengan yang tadi. Nah, kemudian kalau kita mau menggunakan batas kendali, peta kendali, ya, maka kita bisa melakukannya dengan melakukan analyze, kemudian quality control, ya, kemudian control chart, ya. Nah, di sini ada beberapa peta, yaitu peta X bar R atau X bar S. Ada satu lagi peta yang tidak dijelaskan, yaitu peta moving range, ya, rata-rata bergerak. Ini adalah peta sifat tadi ya, yang saya bilang peta P dan peta U tadi. Belum kita pelajari, mungkin nanti hari Jumat. Nah, kalau struktur datanya kita seperti ini tadi, maka kita pilih yang kedua, yaitu apa di sini? Moving. Case, R, subgroup. Ya, jadi kasus kita itu adalah sebuah subgroup. Jadi kalau struktur datanya seperti ini, kita menggunakan pilih yang bawah. Nah, petanya yang mana? Karena kita mau peta X bar R dan X bar S, maka pilih yang atas. Ya kan? Kemudian define. Ya, kemudian masukkan sampel kita, harinya tidak usah. Ya, jadi masukkan saja observasi 1 sampai observasi 5 itu adalah data kekuatan tegangan tadi. Nah, kemudian kalau mau peta X bar R ya berarti display R chart. Ya. Atau using rings ini. Kalau kita pakai X bar S ya berarti pilih yang bawah ya. Oke? Yeah. Atas tadi untuk apa? X bar R. X bar R, bawah untuk X bar S. Kita pakai X bar R dulu. Nah, sudah sampai situ saja. Nah, maka hasilnya adalah seperti ini. Ya, sama. Jadi, SPSS hanya mengeluarkan output untuk analisis seperti tadi ya. Mana yang harus kita inspeksi, mana proses yang harus dilihat, itu adalah berdasarkan apa? Berdasarkan pemahaman kita dalam membaca grafik ini. Ya, bagaimana pemahaman kita dalam membaca grafik ini? Tadi sudah dituliskan ya, bagaimana membaca grafik ini, X-bar-nya tidak terkendali, R-nya terkendali, dan sebagainya. Nah, pada saat kita, mencari peta X-bar S, maka yang terjadi adalah pada saat memilih tadi, kita pilih yang mana? Apa tadi? Analyze, kemudian quality control, kemudian control chart. Ini pilih X bar R atau S, kemudian data organization-nya pilih subgroup ya, karena subgroup ya, karena memang kita datanya seperti itu. Kemudian yang dipilih bukan R, tapi dipilih adalah X bar S, ya. Kalau mau X bar S. Oke, hasilnya adalah seperti ini. Jadi ada 2 pasang data, yaitu peta X bar, ya, hampir sama dengan X bar R, tapi di sini ada pergeseran batas. Kalau yang di X bar R tadi, X bar-nya batasnya 13,51. Kalau di sini batasnya adalah 13, berapa? Enggak nampak. Nggak nampak. Oh, output-nya nggak nampak. Oke, tunggu. Nah, ini ya. Jadi ini adalah peta X bar R.
Ya, 1513,51. Ini peta X bar S 1513,5195. Ya, cuma beda sedikit karena pada saat X bar R kita pakai A3, kalau pada X bar S kita pakai kebalik. Pada saat X bar R kita pakai A2, kalau pada saat X bar S kita pakai A3. A3. Cuma itu bedanya. Nah, kapan kita pakai X bar R, kapan kita pakai X bar S? X bar R dipakai pada saat perharinya cuman sedikit, ya kurang dari 10. X bar S dipakai pada saat Dan lebih dari perharinya pengamatannya lebih dari 10. Ya, seperti itu. Nah, ini juga tidak ada perbedaan yang signifikan ya, karena batas bawahnya 0 dan batas atasnya adalah 9,06. S-nya juga masih terkendali. Ini adalah peta standard deviation. Ya, peta S-nya. Ya, jadi hampir sama dengan range tadi, ya, kesimpulannya juga hampir sama. Ya, pada data bukan 12 ya, ke-13 sampai 17 itu perlu dilakukan inspeksi karena terjadi penurunan, ini ada kenaikan sedikit ya. Ada kenaikan sedikit berarti tidak perlu. Kalau range-nya tadi, ya ini memang benar-benar turun ya. Dari 13 sampai 17. Ya, gitu.